ini cuma sementara, ini nggak bakalan selamanya. Saya bilang gitu. Ya udah mak, ini aku bantu buat kita makan mak, katanya. Oh dia bilang Iya, gitu. makasih Nur udah ngerti, kata saya. Kenapa Ajat mau bantu bapak? Kasihan lihat bapak atau gimana? Iya, kasihan. Anak dimanfaatkan, ya selalu alasannya untuk kepentingan ekonomi keluarga. Maka itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Saudara, anak sejatinya memiliki hak untuk bermain, belajar, dan juga berinteraksi dengan lingkungan anak seusianya. Namun saudara, hingga saat ini ternyata masih ada jutaan anak yang tidak memiliki kesempatan emas tersebut. Banyak dari mereka yang harus bekerja banting tulang untuk mendapatkan uang menyelamatkan keluarga mereka. Dengan jumlah anak pekerja di bawah umur yang masih banyak, saudara, benarkah hingga saat ini pemerintah masih lalai dalam mengawasinya? Untuk itu, saudara, saksikan liputan Berkas Kompas kali ini. Lihatlah anak-anak ini. Mereka tumpuan masa depan bangsa. Agar bisa tumbuh optimal, bermain dan belajar jadi dua dari banyak hak anak dalam masa kembangnya. Tapi, sungguh ironi dengan realita negeri kita. Lebih dari 1 juta anak di Indonesia terpaksa bekerja. Komisi Nasional Perlindungan Anak bahkan mengklaim ada 2,1 pekerja anak di Indonesia, 2 kali lipat dari data Badan Pusat Statistik. Sore itu, dalam sebuah kamar kecil berukuran 2 kali 2 meter persegi, Erni mendandani kedua buah hatinya. Ini namanya siapa, Mbak? Heriani. Kamu? Sela. Sela. Nur, Umurnya berapa? Dua-duanya. Kamu umur berapa? aku umurnya 9. 9 tahun. Di Nur? 10 Nur tahun. 10 tahun. Itu beda setahun ini ya. Cat minyak berwarna perak Erni oleskan pada 2 buah hatinya, Haryani dan Nur. Haryani dan Nur pasrah saat ibunya mengolesi satu persatu bagian tubuh mereka, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Butuh 10 menit sampai tuntas. Sesekali keduanya meringis kesakitan saat kulit mereka terkena cat. Tahu nggak Mbak sebenarnya cat silver itu berbahaya tuh Mbak? Iya. Tahu sebenarnya. Iya. Tapi masih bisa masih Mbak pakein ke anak-anak itu kenapa? Iya, karena saya pikir ya nggak sehari full, paling berapa jam, misalnya dari asar sampai maghrib ke isya, kemudian pulang gitu. Jadi nggak sehari full. Turun ke jalan jadi manusia silver terpaksa mereka lakukan agar ekonomi keluarga terus berputar. Sebab penghasilan ibu bapaknya sebagai pemulung tak mencukupi kebutuhan harian. Pengamen badut atau ondel-ondel tak bisa jadi opsi, sebab sudah menjadi jatah anak dari wilayah lain. Bagi Haryani juga Nur, jadi manusia silver hanyalah bagian dari kegiatan bermain sembari mencari uang. Nur, sang kakak, terus menggenggam erat Haryani. Tak ingin sedikit pun
sang adik jauh dari pandangannya. Sambil menengadahkan tangan, dua bocah ini menyusuri trotoar di sepanjang jalan wilayah pusat Jakarta. Haryani dan Nur mengharap kasih dari pengguna jalan. Beruntung jika ada yang memberi, tetapi banyak juga yang enggan merogoh kocek. Kira-kira 2 jam, mereka mengais rezeki dari jalanan. Sebelum sholat maghrib, kedua anak ini bergegas kembali ke rumah. Cat di tubuh Haryani dan Nur cuma bisa dibersihkan memakai minyak tanah atau minyak goreng. Bu, ini kalau kita berbicara soal kulit dikasih cat silver, kadang mereka juga mengeluh gatal atau apa gitu. Iya, mengeluh gatal. Sekarang aja Nur udah tumbuh bintik-bintik merah. Di mana? Ini di leher. Oh, di leher. Iya, bintik-bintik merah. Karena keseringan pakai cat itu ya, Bu? Iya, karena keseringan pakai cat itu. Udah mengeluh dia? Enggak, ini aku gatal-gatal. Ini lihat deh, pada merah-merah kayak gini katanya. Saya bilang sama percaya aja Nur, ini cuma sementara, ini nggak bakalan selamanya. Saya bilang gitu. Ya udah mak, ini aku bantu buat kita makan mak katanya. Oh, dia bilang gitu ya? Makasih Nur udah ngerti kata saya. Penghasilan dua putrinya sebagai manusia silver cukup membantu Erni dan suami. Erni mengaku tak pernah memaksa Haryani dan Nur bekerja jika mereka enggan. Kalau misalnya lagi ngambek atau dia nggak mau gitu disuruh nyari duit, kadang dia suka ngambek. Ya udah, mau gimana lagi, kita maksain juga nggak bisa. Kalau anaknya nggak mau. Berarti hari itu irit dong, Bu, dengan penghasilan seadanya kalau mereka nggak kerja juga? Ya iya, diirit-iritin. Kalau misalnya mereka ngambek ya begitu, kita ya harus nggak mau, kita harus berhemat. Sebagai ibu, Erni sebetulnya pilu membiarkan buah hatinya bekerja. Terdesak ekonomi membuat Erni tega melepas Haryani dan Nur ke jalanan. Dalam hati, ia ingin anaknya bisa sekolah, juga bermain. Namun, jalan hidup seolah belum mengarah ke sana. Iya, ada. Sebenarnya saya juga berat ngebiarin anak-anak kayak gini. Soalnya kan di usia mereka kan seharusnya kan main dan belajar. Bukan buat nyari uang, bukan buat... Karena kan tanggung jawab nyari uang itu kan orang tua, bukan anak. Tapi akhirnya nasib berkata lain, Ibu. Iya, nasib berkata lain ya. Mudah-mudahan ini hanya sementara. Mudah-mudahan nanti dia besarnya bisa menjadi orang sukses. Mudah-mudahan ini hanya sementara aja. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak menilai dalam situasi apapun anak tak sepatutnya dimanfaatkan untuk bekerja, sebab rentan jadi korban eksploitasi. Anak dimanfaatkan, ya selalu alasannya untuk kepentingan ekonomi keluarga. Kalau punya alasan untuk membantu ekonomi keluarga, itu eksploitasi juga. Termasuk eksploitasi? Iya, termasuk eksploitasi. Karena apa? Dunia anak itu adalah dunia mendapatkan pendidikan, bermain, dan menikmati waktu luang. Anak itu tidak dibenarkan untuk dijadikan sumber ekonomi dengan alasan miskin. Apalagi sekarang bukan hanya kalangan menengah bawah, tetapi orang ya selebriti yang sudah punya uang kaya dan sebagainya. Tak hanya jalanan yang menjadi sandaran bagi para pekerja anak untuk mengais penghasilan. Lahan perkebunan juga menyimpan cerita tentang pekerja anak yang mesti banting tulang membantu ekonomi keluarga. Kalau gajian
Oh, kalau gajian Iya, atau 15 kilo? tergantung berondolnya. Ya kadang paling 4 karung gitu, 40.000. Ini Sudrajat atau biasa disapa Ajat. Usianya 11 tahun. Tapi alih-alih sekolah, Ajat memilih bekerja di ladang sawit membantu bapaknya. Ajat lihai memungut brondol buah sawit yang gugur dari tandannya, lalu memasukkan ke dalam karung atau gerobak. Ajat juga sudah terbiasa menghampar tandan kosong. Kepada tim berkas Kompas, Ajat bilang ia iba pada bapaknya yang mesti banting tulang mencari uang. Ini diajak atau memang Ajat yang mau sendiri nih? Memang mau sendiri. Kenapa Ajat mau bantu bapak? Kasihan lihat bapak atau gimana? Iya, kasihan. Ajat bisa mengumpulkan 4 karung berisi brondol buah sawit. Dari situlah ia menghasilkan pundi-pundi rupiah. Bapak biasa dikasih Jat Apa? upahnya 50.000. Ngomong gajian. Kalau gajian. Oh, kalau gajian Iya, atau 15 kilo? tergantung berondolnya. Biasanya paling sering dapat berapa biasa? Berapa banyak? Ya kadang paling 4 karung gitu, 4 karung ya? Biasanya dikasih berapa tuh kalau 4 karung? 40.000. Bapak Ajat, Daslim, berprofesi sebagai pekerja borongan sawit khusus tangkos atau tandan kosong. Per titik hamparan tangkos, ia dibayar Rp13.500. Sehari, Daslim bisa mendapat 100 hingga Rp130.000. Ia sering bekerja lewat waktu supaya dapat uang lemburan. Ya, kadang-kadang saya lompen ada penghasilan ya kerja malam gitu. Malam. Sampai malam jam 12, kadang-kadang jam 11, jam 10. Lamun siang be kadang-kadang saya tekor. Kurang lah, nggak ada kemasukan lah. Kamu lamun ke punya ingun-ingun, nggak dijual gitu. Yang beli beras, beli apa. Daslim bilang tak memaksa putranya ikut bekerja. Tadinya kan di Jawa. Nah itu sakit terus pengen ketemu ke sini dan diantar di sini semua di situ. Tadi kan sekolah nggak jadi, ya udah sebelum ke sini ya udah. Nah, saya masalah anak aja. Kalau mau ya silakan, kalau nggak mau ya terserah anak, nggak bisa baksa saya. Kebun sawit terhampar luas di Kecamatan Sandai dan Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Di sudut kota Katulistiwa ini, pekerja anak bukan Ajat saja. Sunarti, seorang pekerja borongan di salah satu kebun kelapa sawit mengaku, ia yang mengajak Ajat bekerja. Ia biasa mengajak Ajat untuk menemani anaknya yang juga bekerja di kebun sawit. Sunarti yang menanggung gaji Ajat mengaku kasihan jika Ajat tinggal sendirian di rumah karena Daslim bekerja. Ya cuma tolong-tolong aja brondol si Ajat ini pun kami kasih dia duit lah, kasihan dia tolong-tolong kan. Kadang aku kasih 100, kadang 50 lah, tentu juga pendapatan dia lah. Pendapatannya 1 bulan bisa 15 karung berarti 150. Ada maunya juga sih sekolah. Cita-cita saya menjadi supir ESA. Meski kini ikut membantu bapaknya bekerja, tapi Ajat punya asa kembali lagi sekolah. Namun karena kondisi ekonomi masih jauh dari layak dan jarak tempat tinggal ke sekolah yang jauh, sementara ini Ajat mesti menyimpan mimpinya itu. Daslim pun tak pernah berhenti berharap kelak bisa memenuhi hak Ajat mengenyam pendidikan. Ya lamun mau sih, lamun kayak kemarin-kemarin kon sekolah, aku nggak mau saya, bagaimana caranya gitu.
Badan Pusat Statistik mencatat secara proporsional pada tahun 2021 ada 1,82% anak di Indonesia yang bekerja atau lebih dari 1 juta anak. Menurut survei Angkatan Kerja Nasional 2020, sebanyak 9% anak usia 10 hingga 17 tahun bekerja, di mana 88%-nya bekerja di sektor informal. Ada 22 dari 34 provinsi di tanah air yang memiliki proporsi pekerja anak di atas angka nasional. Tertinggi di Sulawesi Tenggara, yakni 4,98%. Sementara Jakarta menempati urutan terendah, yakni 0,49% anak yang bekerja. Anak pekerja menanggung derita. Bukan cuma pada masa saat ini, tapi juga di masa depannya. Dia meninggalkan bangku sekolah. Dia hidup bekerja di rumah-rumah bordil, ya bordil kan, di kafe-kafe, di perkebunan, di industri yang katakanlah manufaktur yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak itu. Karena rata-rata kan anak di bawah 14 tahun kan yang bekerja, yang direkrut. Karena apa? Karena alasan industri misalnya dia tidak masuk dalam organisasi serikat buruh misalnya seperti itu. Jadi ada pemanfaatan itu. Komnas Perlindungan Anak menilai pekerja anak tak hanya berasal dari kaum miskin, tapi dari semua kalangan dengan tujuan memperoleh pundi-pundi uang. Definisi tentang pekerja anak sering mispersepsi sehingga eksploitasi pada anak masih terjadi. Karena ketidakjelasan definisi mana yang pekerja anak, mana yang eksploitasi, itulah yang mengakibatkan persoalan anak yang bekerja, baik itu di jalanan, baik itu bekerja di perkebunan, di nelayan, bahkan di jalanan, bahkan sebagai entertain dan sebagainya, yang tidak pernah tuntas. Sampai hari ini jumlahnya juga kita samakan persepsinya, mana yang tidak eksploitatif, mana yang eksploitatif. Yang saya ceritakan itu eksploitatif, apapun alasannya. Karena apapun, ya anak itu tidak dibenarkan untuk dijadikan sumber ekonomi. Negara sebetulnya punya roadmap atau peta jalan menuju Indonesia bebas pekerja anak di tahun 2022. Tetapi nyatanya di tahun 2023 ini masih saja angka anak yang bekerja jauh dari nol. Bahkan semakin mengkhawatirkan setelah pandemi COVID-19. Lantas, lalaikah negara? Ya karena eksploitasi, dia itu kejahatan terhadap anak. Kejahatan serius terhadap anak. Karena apa? Karena itu tidak pidana. Indonesia mesti bebas pekerja anak. Di 2021, jumlah anak mencapai nyaris 80 juta jiwa. Mereka calon pemimpin masa depan. Nasib bangsa di tangan mereka. Tetapi apa jadinya jika dalam masa tumbuh kembangnya mereka sengaja dipekerjakan, bahkan turun ke jalanan mencari uang? Bak lingkaran setan. Pekerja anak muncul lantaran sejumlah sebab yang saling berkaitan. Misal, terjebak kemiskinan dan upah murah bila mempekerjakan anak. BPS mengklasifikasi 3 lapangan usaha yang menyedot banyak pekerja anak, yakni bidang jasa, pertanian, dan industri. Anak berusia 14 tahun tidak masuk organisasi serikat buruh. Upahnya juga lebih murah dari orang dewasa. Dan dia tidak punya hubungan kontrak dengan pengusaha. Katakanlah contoh orang tua yang bekerja di kebun-kebun sawit, ya.
dia kan dapat target dari industri itu, katakan contohnya lah satu hari itu targetnya harus 20 kilo misalnya. Untuk memenuhi target 20 kilo itu tidak mungkin dikerjakan sendiri. Maka anaklah diminta membantu untuk memenuhi target itu. Komnas Perlindungan Anak menilai anak yang sengaja dieksploitasi untuk bekerja, apapun itu alasannya, masuk kategori kejahatan kemanusiaan. Ya karena eksploitasi dia itu kejahatan terhadap anak. Kejahatan serius terhadap anak. Karena apa? Karena itu tidak pidana. Jadi kalau saya mendorong anak untuk bekerja di jalanan untuk mendapatkan sumber ekonomi, sekalipun itu untuk ekonomi keluarga, apalagi menengah atas, itu pidana gitu loh. Pemerintah memang telah mengeluarkan instrumen untuk melindungi anak dari tindakan eksploitasi dengan menjadikan anak sebagai pekerja. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO mengenai pengelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Di dalamnya, mewajibkan negara menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Lalu, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Dalam aturan yang termuat, siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Maka, dengan sejumlah aturan yang telah dibuat, apakah negara sudah mengawasi secara maksimal? Sangat lemah, karena saya pernah terlibat untuk memberikan intervensi untuk katakanlah memberikan masukan ke bagaimana intervensi yang baik bagi anak-anak yang terpaksa bekerja di beberapa daerah, termasuk di daerah-daerah perbatasan. Siapa yang mengawasi itu? Nggak melakukan apa-apa. Negara juga punya roadmap atau peta jalan menuju Indonesia bebas pekerja anak di tahun 2022. Strategi yang disusun tahun 2014 ini merupakan langkah sejumlah lembaga dengan tujuan akhir mengentaskan pekerja anak di tahun 2022. Tetapi faktanya, goal peta jalan belum juga terrealisasi. Di mana negara? Ketika masih ditemukan, maka ini menjadi PR kita, dan ini tentu ada Kementerian Tenagakerja, ada kementerian lembaga terkait, dan ini dilakukan berbagai upaya, termasuk tadi memastikan bahwa ketika ditemukan praktek pekerja anak, tentu sistemnya akan bekerja untuk memastikan bahwa upaya penarikan, upaya pencegahan dan upaya penanganan perlu dilakukan. Komnas Perlindungan Anak menilai negara belum seutuhnya hadir bagi anak. Pemerintah dinilai perlu bekerja sama membentuk tim untuk mengupayakan agar tak ada lagi pekerja anak, termasuk bagi orang tua yang hidup di ambang kemiskinan, sehingga mereka tak punya pilihan selain menyuruh anaknya bekerja. Menyiapkan lapangan pekerjaan bagi keluarga yang alasannya mempekerjakan anak atau menyuruh anak, membantu anak dalam keluarga sebagai ekonomi alternatif keluarga. Disitulah programnya memberikan tempat program ekonomi keluarga yang ada di Menteri Ketenagakerjaan. Lantas, langkah apa yang negara bakal lakukan supaya Indonesia benar-benar bersih dari pekerja anak? Pertama, dengan penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian juga yang kedua, melakukan upaya pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Anak jadi aset bangsa. Kita jangan tutup mata dengan sengaja menjerumuskan pada kejamnya eksploitasi kerja. Pekerja anak harus dihapuskan.